الله أكبر الله أكبر الله. Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menjelaskan kepada kita nilai suatu amalan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya amalan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-44. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah, ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura 'amalun baraza min qalbin raghibin. Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahid, tidaklah bernilai sedikit amal yang ada dari hati seorang zuhud zahid, dan tidaklah bernilai banyak amal yang lahir dari hati raghib, seorang pencinta dunia. Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahid, tidaklah bernilai sedikit amalan yang ada dari hati si zahid atau orang zuhud, dan tidaklah bernilai banyak amal yang ada atau dilakukan min qalbin raghib, dari hati yang raghib, pencinta dunia. Hikmah ini secara umum Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menjelaskan kepada kita nilai suatu amalan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya amalan tersebut, tapi juga nilai sebuah amalan dipengaruhi oleh hati orang yang melakukan amalan tersebut. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari membedakan dua kondisi manusia dalam beramal. Amalnya sama, tapi bisa bernilai berbeda. Yang pertama, amalan yang dilakukan oleh orang yang zahid, zuhud. Yang kedua, amalan yang dilakukan oleh raghib. Raghib ini pencinta dunia, masih suka dunia. Maka nilai amalan yang dilakukan oleh dua orang ini meskipun kadang-kadang sama, tapi nilainya berbeda. Maka disebut di sini jangan dipandang
sedikit amalan yang dilakukan oleh seorang yang zuhud. Mungkin kita melihat secara zahir amalannya itu sedikit, kecil, tapi nilainya besar karena dia itu orang zuhud. Ya. Sebaliknya, jangan terlalu cepat menganggap amalan pencinta dunia itu besar. Bisa jadi nilainya kecil karena di dalamnya masih ada dunia. Sehingga suatu ketika ditanya Syekh Abdullah Al-Qurashi, ada seseorang yang semangat beribadah, luar biasa ibadahnya, tapi dia belum mendapatkan kelezatan ibadah itu, belum mendapatkan kenikmatan ibadah itu. Dia bertanya kepada Syekh Al-Qurashi tentang persoalan tersebut. Syekh Al-Qurashi menjawab, kamu keluarkan dulu dunia dari hatimu, baru amalan itu terasa lezat dan nikmat. Artinya selama dunia masih bersemayam, masih megah dalam hati, maka amalan itu tidak akan berpengaruh banyak. Nah, ya, ini secara umum makna yang diinginkan daripada hikmah ini. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, raka'atani min zahidin alim khairun wa ahabbu 'inda Allah min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhir dahri abadan sarmadan. 2 rakaat salat yang dilakukan oleh seorang zuhud, alim, lagi alim, khairun, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya ahli ibadah al-mujtahidin, yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, ila akhir dahri, sampai mati dia, abadan sarmadan, sampai kapanpun, tapi dalam hatinya belum bersih daripada kemegahan dunia. 2 rakaat salat ahli zuhud tadi jauh lebih bernilai. Ya. Wa qala ba'd as-salaf, wa qala fi ba'd al-akhbar, dan tersebut dalam beberapa riwayat, anna sayyidina Isa alaihi salam marra bi rajulin na'imin wan nasu yata'abbadun, faqala lahu Isa alaihi salam, qum tata'abbad ma'an nas, faqala ta'abbadtu ya ruhullah, faqala lahu wa ma ibadatuka, qala taraktu ad-dunya li ahliha, faqala lahu nam ni'matil ibadah hadhihi, atau kama qala alaihi salam. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam berjalan melihat seseorang naim, sedang tertidur, mungkin di suatu tempat ibadah, ya, ada seseorang sedang tertidur, wan nasu yata'abbadun, dan orang-orang di sekitarnya sedang semangat sekali beribadah. Umpama kita ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang salat sunat, ada yang sedang berzikir, sedang beribadah, sedangkan laki-laki ini tidur, ya. Faqala lahu Isa alaihi salam, maka Isa berkata kepada laki-laki yang tidur ini, qum tata'abbad ma'an nas, kamu bangun, masa kamu tidur, orang itu di sekitarmu sedang semangat beribadah, masa kamu tidur saja di sini. Faqala ta'abbadtu ya ruhallah, laki-laki yang sedang tidur itu yang dibangunkan oleh Nabi Isa menjawab, ta'abbadtu ya ruhallah, aku sudah beribadah, artinya aku juga beribadah, ya. Faqala lahu
Ditanyakan oleh Nabi Isa kepada laki-laki tersebut, wa ma ibadatuka, apa ibadahmu? Qala taraktud dunya li ahliha, ibadahku, aku telah meninggalkan dunia untuk ahli dunia, aku tidak lagi menginginkan dunia, itulah ibadah. Faqala lahu, Nabi Isa mengatakan, kalau itu ibadahmu, lanjutkan tidurmu, nikmatil ibadah hadhihi, itulah ibadah yang paling indah, meninggalkan dunia. Au kama qala alaihi salam, atau kira-kira seperti itulah perkataan Nabi Isa kepada mereka, kepada laki-laki tadi yang ibadahnya meninggalkan dunia. Maka di sini kita bisa mengetahui nilai ibadah kita dengan ibadah orang-orang ahli zuhud. Jadi jangan terlalu cepat merasa ibadah kita sudah terlalu bagus, sudah terlalu mantap, sedangkan dunia masih bertahta dalam hati kita. Ya, di sana ada ahli-ahli zuhud yang dunia tidak ada arti apa-apa baginya. Itulah ibadah sebenarnya yang istimewa. Wa qala rajulun lisyaykh Abil Hasan radhiyallahu anhu, ma li ara an-nas yu'azzimunak wa lam ara laka kabiru amal. Faqala bi sunnatin wahidah iftaradaha Allah ala rasulih tamassaktu biha. Faqala lahu wa ma hiya? Qala al-i'radu ankum wa an dunyakum. Berkata seseorang kepada Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, mali ara an-nas yu'azzimunaka wa lam ara laka kabiru amal. Kata seseorang kepada Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, aku melihat orang sangat mengagungkanmu, membesarkanmu, ya, tapi ketika aku melihat amalanmu biasa-biasa saja. Tapi orang-orang sangat membesarkanmu, sangat mengagungkanmu, tapi amalanmu biasa-biasa saja. Faqala, kenapa bisa? Ya, dijawab oleh Abil Hasan Asy-Syadzili, bisunnatin wahidah iftaradaha Allahu ala rasulih wa tamassaktu biha. Aku beramal dengan satu sunnah yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan aku mengamalkan sunnah itu. Apa sunnah itu? Faqala lahu, ditanya apa sunnah itu? Qala Abul Hasan Asy-Syadzili menjawab, al-i'radu ankum wa an dunyakum. Sunnah itu adalah aku berpaling dari kalian dan dari dunia kalian. Itulah sunnah yang dijalankan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili, yang membuat Abul Hasan Asy-Syadzili ditempatkan oleh Allah pada tempat yang sangat mulia dan agung. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Ajibah tentang makna zuhud. Qultu az-zuhdu fi syai'i huwa khuruju mahabbatihi minal qalbi wa burudatihi minhu. Zuhud, nah ini makna zuhud, penjelasan tentang zuhud. Az-zuhdu fi syai'i, zuhud terhadap sesuatu adalah keluar cinta terhadap sesuatu tersebut minal qalbi, dari hati si orang yang zuhud, wa burudatihi minhu, dan sesuatu tersebut terasa hambar bagi hati orang yang zuhud. Itu baru zuhud. Kalau dunia sudah tidak menjadi bagian daripada yang dia cintai dan terasa hambar, maka dia telah sampai pada makna zuhud. Wa indal qaum, bahkan zuhud bagi kalangan sufi bukan hanya tidak mencintai dunia, bukan hanya mengeluarkan dunia dari hati, tapi bughdhu kulli ma yushghilu 'anillah wa yahbisu an hadratillah. Benci setiap yang menyibukkan diri daripada Allah, dan benci kepada setiap
yang menghalangi kebersamaan diri dengan kehadirat Allah. Itu zuhud bagi kalangan sufi. Wa yakunu awalan fil mal, dan zuhud itu pertama, ini proses untuk zuhud. Misalnya ada orang, saya pengen zuhud, bagaimana caranya? Wa yakunu awalan fil mal, tingkat pertama zuhud dimulai pada harta. Dimulai pada harta. Wa alamatuhu, tanda zuhud pada harta, ayastawiya indahu adh-dhahabu wat-turab wal-fiddatu wal-hajar wal-ghina wal-faqr wal-man'i wal-ata. Tanda zuhud pada harta, ayastawiya indahu adh-dhahab wat-turab, ketika nilai menjadi sama baginya antara emas dan tanah. Menyokat sama meh dengan tanah yang zuhud. Tapi menyomata tayu pilih meh pun pilih tanah, pilih meh. Jadi belum zuhud. Itu zuhud pada harta. Ketika sudah sama nilai emas dan tanah, itu sudah sampai zuhud. Wal fiddah wal hajar, telah sama nilai perak dan batu, itulah zuhud pada harta. Wal ghina wal faqr, telah sama nilai kaya dan miskin, itulah zuhud. Wal man'i wal ata, telah sama nilai diberikan sesuatu oleh Allah daripada dunia, tidak diberikan, sama saja. Kaya dengan miskin tidak ada beda, sama saja. Saat kaya rasanya biasa saja, saat miskin rasanya biasa saja. Itu sudah sampai zuhud, makna zuhud. Tapi kalau sedang kaya senang, happy, begitu jatuh miskin susah, gelisah, muka-muka hana ceria, berarti itu belum sampai pada makna zuhud. Itu zuhud pada harta. Itu yang pertama. Kemudian wa yakunu saniyan fil jah wal maratib. Kedua, zuhud dalam hal kedudukan dan jabatan. Zuhud dalam hal kedudukan dan jabatan. Wa alamatuhu, bagaimana menzuhudkan diri dalam hal kedudukan dan jabatan? Ayastawiya indahu al-izzu wadh-dhulli, adh-dhullu wal-dhuhuru wal-khumulu wal-madhu wal-dhammu wal-rif'atu was-suqutu. Cara menzuhudkan diri pada kedudukan dan jabatan, atau tanda zuhud seseorang dalam hal kedudukan dan jabatan, ayastawiya indahu, bahwa menjadi sama nilai baginya antara al-izzu wadh-dhul, dimuliakan maupun dihinakan, sama saja. Dimuliakan tidak membuat dia naik, dihinakan tidak membuat dia jatuh, tidak membuat dia tersinggung. Dimuliakan silahkan, dia tidak merasa mulia, mulia itu milik Allah. Dihinakan justru dia merasakan itulah hakikat dia, jadi tidak ada gelisah. Al-izzu wadh-dhul biasa, dimuliakan silahkan, dihinakan silahkan, sama saja rasanya. Wadh-dhuhur wal-khumul, zuhur dan khumul juga sama. Zuhur dipopulerkan, zuhur dimunculkan, ditampilkan, diorbitkan, dipromosikan. Wal khumul, tidak ada yang kenal, tidak ada yang mau dengar, sama saja. Viral, tidak viral, masyhur, tidak masyhur, populer, tidak populer, biasa saja. Datang kemana-mana, ada yang hormati, ada yang besarkan, ada yang salam, ada yang datang ke tempat lain, tidak ada satupun yang bangun, yang menghormati, biasa saja. Nilainya sama. Tidak begitu datang dibesarkan, dimuliakan, senang.
Ini tempat yang bagus. Begitu datang ke tempat yang tidak ada yang bangun untuk hormati dia, tidak jelas tempat ini. Tidak jelas tempat. Kibah, karena itu biasa saja. Ya. Wal madah wal dzam, dipuji, dicaci, biasa saja, tidak tersinggung. Dipuji, dipanggil yang terhormat, ya. Profesor, doktor, ini itu lengkap semuanya. Di tempat lain tidak dipanggil, langsung nama tok dipanggil. Padahal baru pulang haji, tidak disebut haji. Biasa saja. Disebut haji biasa saja, tidak disebut hambar, tidak ada rasa. Bukan itu yang dia cari. Warif'ah was-suqud, demikian juga naik turun biasa saja. Ya. Naik turun biasa saja, tidak ada sedang jadi kepala daerah sehabis masa jabatan, tidak ada perbedaan. Jadi kepala dinas, tidak lagi jadi kepala dinas, biasa saja. Tapi ada orang-orang sebaliknya, bahkan sudah tidak ada lagi jabatan, suasana itu masih dia bawa, artinya tidak siap. Nah, orang zuhud biasa saja, ada jabatan biasa saja, tidak ada jabatan biasa saja. Bukan itu yang dia cari, bukan itu yang menarik dia, membuat dia tertarik, tidak. Nah, ini zuhud pada kedudukan dan jabatan. Wa yakunu salisan fil maqamat wal karamat wal khususiyat. Kemudian yang ketiga, zuhud dalam hal maqamat wal karamat wal khususiyat. Zuhud dalam hal nilai kemuliaan dalam ibadah atau karamah. Nah, karamah itu bahasa Aceh keramat. Ternyata zuhud bak keramat je. Menyorong kalau ada orang beribadah dengan tujuan untuk dapat keramat, ternyata itu bukan orang zuhud itu. Tidak, masih dunia. Kalau dengan beribadah untuk dianggap soleh, untuk dianggap wali Allah, masih dunia itu. Zuhud ternyata bukan hanya pada materi dunia yang nampak. Zuhud juga oleh para sufi diharuskan dalam hal kemuliaan maqamat wal karamat. Maqamat ini makam-makam dalam sufi, tingkatan-tingkatan, level-level. Jadi kalau ada orang beribadah mengikuti tarikat tertentu, tujuannya untuk menjadi mursyid, kemudian di atas mursyid jadi bahkan sampai puncak kutub, ternyata itu jalan yang salah. Atau beribadah ingin punya karamah, karamah. Dia pernah dengar Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ulama besar, wali Allah, punya karamah. Imam Rafi'i punya karamah kalau sedang menulis kitab. Imam Rafi'i tiba-tiba pencahayaannya mati, lampunya mati, apinya mati, maka pena yang dipakai oleh Imam Rafi'i itu bercahaya. Itu Imam Rafi'i. Imam Nawawi punya karamah, kalau dia sedang menulis kitab, tiba-tiba pencahayaan di ruang itu mati, apinya mati, maka yang bercahaya bukan penanya tapi jarinya. Nah, datang orang dengar kisah ini, kisah Imam Rafi'i punya karamah, kisah Imam Nawawi punya karamah. Pulang dia dari dengar kisah itu, bertekad dalam hatinya, saya harus dapat karamah seperti Imam Rafi'i, saya harus dapat karamah seperti Imam Nawawi. Salah, yang katalah kesimpulan. Atau seperti ada kisah yang tersebar di Indonesia atau di Aceh lah. Dulu ada wali-wali Allah yang salat Jumatnya ke Masjidil Haram, salat Jumatnya ke Ka'bah, badannya di Banda Aceh, Jumatnya di Ka'bah.
Dia dengar kisah itu, kemudian dia bertekad beribadah semangat sekali, zuhud semangat, ambil tarikat, ambil wirid untuk sampai bisa salat Jumat di Masjidil Haram tapi badan di Masjid Raya untuk merompak keramatnya. Ini tidak zuhud. Zuhud termasuk dalam hal itu. Nah, wa alamatuhu, apa tanda zuhud terhadap karamah tersebut? Apa tanda zuhud terhadap maqamat tersebut? Ayastawiya indahu ar-raja' wal khauf wal quwwah wad dha'f wal quwwah wad dha'f wal basti wal qab yasiru bihadza kama yasiru bihadza aw ya'rifu fi hadza kama ya'rifu fi hadza. Sama baginya ar-raja' wal khauf, antara raja dan khauf, antara raja dan khauf. Apa makna raja dan khauf? Sama baginya, dia terus berharap kepada rahmat Allah, tidak terlalu pede dengan Allah, tidak terlalu percaya diri, misalnya tidak terlalu merasa diri sudah aman. Ini antara raja dan khauf. Satu sisi dia berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah, dia dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Tapi di sisi yang lain dia juga takut kepada azab Allah, takut kepada neraka Allah. Ya, itu zuhud. Ada orang tidak seperti itu, mentang-mentang sudah amalannya banyak, apalagi sudah dibesar-besarkan oleh masyarakat, maka dia sudah menganggap dirinya wali. Kalau sudah wali itu berarti sudah aman, ya. Sudah bisa bahkan petu-petu orang, ini ahli surga, ini ahli neraka, ya. Seolah-olah dirinya sudah selamat. Tidak. Fala tuzakku anfusakum, jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci. Wa a'lamu bikum, Allah tahu siapa kalian. Setingkat para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami belum aman? Kami sudah berjihad denganmu, kami sudah berjuang bersamamu, apakah kami belum aman? Belum aman. Tidak ada yang aman daripada azab Allah. Maka kalau setingkat sahabat belum aman, dijawab oleh Rasulullah, sampai diajarkan oleh Rasulullah doa-doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa-doa bahwa kita tidak ada yang aman. Nah, ketika tidak ada satupun yang aman termasuk kita, kenapa kita merasa tenang ketika dibesarkan oleh manusia? Apa yang membuat kita tenang? Sudah aman kah? Apa yang membuat kita seolah-olah seperti orang yang sudah mendapatkan wakilan khusus dari Allah, bisa mempetu, kamu begini, kamu begini, kamu begini? Apakah kita sudah aman? Kita saja belum aman. Kenapa suka sekali menampakkan diri sudah bersahaja sekali, sudah alim sekali, sudah tidak malukah pada Allah? Ini walaupun nampak besar, tangkuluknya besar-besar, jubahnya besar-besar, masih ahli dunia ini. Ya. Maka ayastawi indahul khauf war raja. Justru kalau dia merasa sudah levelnya tinggi di sisi Allah, dia harus lebih takut kepada Allah. Bukan sebaliknya, merasa diri sok-sok tenang, kemudian mengatur manusia begini-begini. Siapa? Ya. Rasulullah bahkan mengatakan, ana akhsyakum billah, aku yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Maka Rasul tidak mau dibesarkan. La tatruni, jangan kalian besarkan aku seperti orang Nasrani membesarkan Isa, nabi mereka. Innama ana abdun, aku hanya seorang budak, seorang hamba. Ya'kulu kama ya'kulul abdu, duduk seperti duduknya budak hamba, duduk di lantai. Jangan begitu, diangkat, ditandu,
makin besar, makin merasa. Rasulullah mengatakan, innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid. Aku hanya seorang anak perempuan kampung di Mekah, ta'kulul qadid, yang sehari-hari makan roti kering. Aku bukan siapa-siapa. Maka ketika datang satu kabilah Arab ke Madinah, jadi kabilah ini ada satu kabilah yang mereka itu sangat membesarkan tokoh mereka, terserah tokoh agama, tokoh apapun. Mereka itu kalau berhadapan dengan tokoh mereka itu, mereka sangat membesarkan. Datang ke Rasulullah ke Madinah. Kemudian begitu sampai ke Madinah, mereka ingin mempraktekkan cara mereka membesarkan tokoh mereka di daerah mereka. Sampai mau rukuk, mau sujud. Datang mereka ke Rasulullah, ingin mempraktekkan gaya mereka. Mereka berkata kepada Rasulullah, anta sayyiduna. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkaukah tuan kami. Ingin mereka agungkan, engkaukah sayyiduna, engkaukah tuan kami. Langsung dijawab oleh Allah, as-sayyidu Allah, tuan kita semua Allah, bukan saya. Tidak mau Rasulullah. Nah, ini diantara makna zuhud. Jadi jangan kita kadang-kadang menjelaskan zuhud kepada manusia hanya tentang jangan cari uang banyak-banyak. Bukan itu saja zuhud, itu bagian kecil dari zuhud. Zuhud itu justru ke orang-orang yang alim, ke orang-orang yang tingkat ibadahnya sudah tinggi. Bagaimana zuhud bagi dia? Inilah makna zuhud bagi orang seperti itu. Jadi ketika berbicara zuhud, bukan hanya berbicara tentang meninggalkan dunia, maksudnya dalam makna materi. Bagaimana menjadikan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak mengharapkan perhatian manusia, tidak ada kepentingan selain Allah, murni, bersih Allah toh. Dan itu bisa nampak dari cara kita berinteraksi dengan manusia. Jadi zuhud dalam hal ini ayastawiya indahu raja wal khauf, sama bagi dia. Raja dan khauf tetap. Jadi jangan begitu sudah level tinggi, tidak ada lagi khauf, raja saja. Saya pastilah surga, tidak mungkin saya neraka. Tidak mungkin saya diazab, tidak mungkin saya sudah aman. Ada orang seperti itu. Setingkat Utsman bin Affan sudah kita katakan sebelumnya. Utsman bin Affan mengatakan, seandainya aku diberdirikan antara surga dan neraka, disuruh pilih surga atau neraka. Utsman mengatakan, lakhtartu an akuna ramadan. Kalau disuruh pilih surga dan neraka, aku lebih baik pilih jadi debu. Tidak mau pilih dua-dua. Kenapa tidak mau pilih dua-dua? Maksud Utsman, kalau saya pilih surga saya merasa tidak layak. Kalau saya pilih neraka saya merasa tidak sanggup. Maka saya lebih memilih jadi tanah. Datang orang sekarang, saya pasti dikasih surga, enggak mungkin disuruh pilih neraka. Umar bin Khattab mengatakan, seandainya datang seruan dari langit dan mengatakan seluruh isi dunia ahli surga kecuali satu orang ahli neraka, aku khawatir satu orang yang ahli neraka itu adalah saya. Begitu takutnya mereka kepada Allah. Maka hati-hati. Kalau kita semakin banyak ibadah, semakin diangkat mungkin itu, karena diangkat oleh Allah itu cobaan, belum tentu itu sudah final. Jangan begitu merasa ilmu sudah banyak, amalan sudah banyak, dibesarkan oleh manusia merasa sudah aman. Ini tandanya saya tanda apa? Hati-hati, ini bab ini banyak jatuh manusia, dan bukan hanya dia jatuh, merusak manusia yang lain. Nah, wadha'af wal bas, wal quwwah wadha'af, sama bagi dia. Apakah diberikan kekuatan, kebesaran, wadha'af atau lemah,
sama bagi dia. Tidak kemudian dengan kesalehan harus selalu nampak kuat. Semua yang kita inginkan langsung dikasih sama Allah, tidak boleh lagi tidak dikasih. Ya. Wal bast wal qab, sama bagi dia. Dibukakan pintu rezeki dia, tidak dibukakan, tidak ada masalah dia. Tidak seperti orang begitu ibadahnya sudah luar biasa, doanya sudah banyak, tapi pintu rezekinya tidak dibuka-buka. Protes dia. Tak hek aku ibadah, ada aku kejuk rezeki. Dia merasa dengan ibadah itu dia pengen pintu rezekinya langsung terbuka lebar. Itu seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Berarti yang dia cari bukan Allah. Rezeki itu Allah wasilah dia saja, alat untuk dia sampai ke rezeki itu saja. Jangan dibalik-balik, rezeki itu wasilah, Allah tujuan. Jangan rezeki itu maqasid, Allah wasail, tidak mau, kan itu sudah kita bahas sebelumnya. Yasiru bihadza kama yasiru bihadza, sama dia. Ya, ibadahnya tetap fokusnya kepada Allah. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, sama saja. Tidak membuat begitu dia beribadah luar biasa, tapi ada sesuatu tidak mengenakkan, tidak membuat dalam hati terbersit. Masa Allah buat saya susah, padahal kan saya sudah bagus ibadahnya. Tidak terbersit seperti itu. Walaupun pada umumnya orang terbersit seperti itu, dan bahkan dari awal sudah itu tujuannya. Nah, makanya kemudian terbersit, kecewa. Seperti ada cerita entah anekdot entah apa. Ada seekor burung, tapi ini anekdot sebenarnya, tapi menarik untuk sebagai perumpamaan, bukan fakta, tapi perumpamaan. Ada seekor burung, dia ahli zikir, terus berzikir kepada Allah siang malam, berzikir dengan tasbih. Karena zikirnya makhluk alam itu kan tasbih, dia bertasbih. Orang-orang di sekitarnya suka dengan tasbih si burung ini. Suatu ketika si burung ini berhenti berzikir, berhenti bertasbih, tidak bertasbih lagi. Hanya meratibli katudam. Maka orang-orang bertanya, wahai burung, kawan-kawannya maksudnya di sekitar, kenapa kamu tidak berzikir lagi? Kenapa kamu tidak bertasbih? Kenapa kamu berhenti berzikir, bertasbih? Jawab si burung, saya kecewa sama Allah. Sangkar saya, tempat burung tinggal di pohon, dijatuhkan sama Allah dengan angin yang sangat kencang. Sangkar saya jatuh, anak-anak saya jatuh. Saya kecewa sama Allah. Saya sudah berzikir siang malam, justru yang terjadi ini. Ini contoh. Kemudian dikatakan kepada burung itu, wahai burung, tahukah kamu pada malam angin yang sangat kencang itu sampai membuat sangkarmu dan anak-anakmu terjatuh, ada seekor ular yang sangat besar sedang menargetkan sangkarmu. Kalau angin itu tidak datang dengan kencang dan sangkarmu tidak jatuh, kamu dan anak-anakmu sudah dalam perut ular itu. Baru kemudian burung itu menyesal. Nah, ini efek ketika orang tidak zuhud dalam beribadah. Nah, kemudian terakhir, thumma yakunu zuhdu fil kauni bi asrihi bi syuhudil mukawwin wa amrihi. Kemudian zuhud level tertinggi adalah zuhud terhadap seluruh selain Allah, tinggal dalam dirinya, dalam hatinya, bi syuhudil mukawwin wa amrihi, hanya menyaksikan Allah dan kebesaran Allah saja. Selain Allah tidak ada sesuatu apapun dalam dirinya. Dan inilah hakikat daripada atau puncak daripada zuhud kepada Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka berusahalah kita
untuk terus meningkatkan kezuhudan kita kepada dunia agar nilai ibadah kita itu lebih tinggi nilainya. Jadi jangan kita beribadah, terus beribadah, tapi cinta dunia tidak berkurang sedikit pun. Itu sayang. Nilai ibadah kita tidak sehebat daripada bentuk ibadah itu sendiri. Baik, karena waktu kita terbatas, kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا
الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع